Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Ya, ini Selamat utang malam. yang dikejar mencapai 110 triliun rupiah, sementara batas waktu Satgas BLBI sampai Desember 2023 tahun depan. Bisakah semuanya akan didapat, Bung Misbahun? Begini, saya ingin menyampaikan mengenai BLBI ini ya. Ya. BLBI ini kan ada 3 skema. Ada 3 skema yang digunakan oleh pemerintah pada saat itu melalui BPPN untuk menyelesaikan utang BLBI. Ada orang yang menggunakan skema MSAA, kemudian itu adalah Master Settlement Acquisition Agreement, MSAA, kemudian ada Master Refinancing Notes and Issuance Agreement, MR-NIA kita bilangnya, kemudian akta pengakuan utang. Nah, ini semuanya ada, dan ada audit BPK-nya. Nah, sekarang mereka semuanya bisa dihitung. Bahkan pernah ada hak bertanya, hak interpelasi terhadap BLBI ini pada tahun 2008. Ya, 2008 ini perlu kita ketahui pernah ada hak interpelasi. Ada yang kemudian ada jawaban dari pemerintah. Waktu itu pemerintahnya Pak SBY terhadap hak bertanya itu hak bertanya anggota DPR. Nah, itu terjadi tahun 2008 dan pemerintah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 1 April 2008. Semuanya ada di sana. Nah, kemudian berikutnya terhadap MSAA, MR-NIA, dan kemudian terhadap akta pengakuan utang, itu kan PKPS-nya ada. Pemenuhan kewajiban para pemegang saham. Apa yang Anda mau sampaikan di sini, Bung Misbahun? Artinya ini semua bisa ditarik. Anda mau mengatakan itu? Nah, begini. Menurut saya begini. Kemudian ada audit BPK. Terhadap hasil audit BPK ini tolong dibaca. Ada audit BPK nomor 34F garis miring 12 garis miring 11 tahun 2006 tanggal 30 November. Itu hasil pemeriksaan penjualan aset ex pemegang saham. Saya juga ingin menyampaikan. Nah, artinya apa? Bahwa semuanya itu bisa dirunut ulang. Oke. Bagaimana mereka, nah, kalau kemudian baru sekarang, kenapa baru sekarang? Itu pertanyaan saya. Kita krisis 98, kemudian lahir BPPN 99. Ya kan? Kemudian ada proses reformasi. Ya kan? Semuanya. Lahir BPPN dan sebagainya. Lah, kemana saja selama ini? Menteri Keuangan orangnya masih sama. Nah, kalau Pak Mahfud bilang, oh nanti ganti pejabat, ganti apa? Lah orangnya masih sama kok, Menteri Keuangannya. Oke. Oke, baik. Saya ingin fokus ke sini, Pak Bung Misbahun. Apakah ini bisa ditarik semua atau kemungkinan kecil? Sebagian kecil yang bisa ditarik. Saya mengatakan, saya memuji langkah tegas pemerintah. Memang harus dilakukan langkah tegas kok. Oke. Nah, tapi kemungkinan kembalinya berapa banyak? Begini, makanya saya bicara tentang MSAA dan MR-NIA dan APU tadi, akta pengakuan utang. Orang yang sudah menyelesaikan kewajibannya nggak boleh dikejar dong. Orang yang sudah melakukan skema penyelesaian dengan skema-skema yang ada nggak boleh dikejar dong. Kecuali mereka tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Itu. Nah, meskipun masih ada utang misalnya. Nah, yang tidak menyelesaikan kan ada akta pengakuan utang. Kan ada yang tidak menyelesaikan, ada yang menyelesaikan tapi hanya sebagian masih ada utang, ada yang sudah menyelesaikan lunas. Harus dikejar. Nah, langkah pengejarannya itu kan harus tracing awalnya seperti apa. Itu yang saya sampaikan. Kenapa harus runut? MSAA-nya seperti apa, MR-NIA-nya seperti apa, APU-nya apa. Hasil audit BPK yang sudah disetujui oleh BPK. Itu seperti apa? Bisa saja mereka mengatakan sudah lunas, tapi BPK-nya mengatakan tidak. Nah, ini harus dicek ulang. Cuma pertanyaan saya, kalau kita mau konsisten, ya konsisten itu tidak hanya dinilai, oh sekarang kita kejar. Enggak. Konsisten terhadap aturan dan regulasinya. Itu. Karena apa? Ingat, terhadap penyelesaian krisis 98 itu ada TAP MPR-nya. Terus kemudian ada undang-undang pelaksananya.
Kemudian ada pertanggungjawaban yang juga ada tap MPR-nya. Lah, yang sudah dipertanggungjawabkan seperti ini, kalau dalam pelaksanaan yang kemudian ada tagihan-tagihan yang itu harus dijelaskan. Lah sekarang pertanyaannya kepada publik, data itu ada di mana sekarang? Kan data itu ada di Kementerian Keuangan, di Dirjen Kekayaan Negara. Nah, pernah nggak disampaikan kepada publik? Siapa saja yang belum? Itu. Oke, saya ke Kan Bung Irfan dulu. pertanyaannya. Bung Irfan, Nah, sebelum saya ke kita Mbak Yenti. cuma Nanti saya tahu- sambung lagi, Bung Musbahun. Saya ke Bung Irfan dulu. Bung Irfan, 110 triliun rupiah. Ini bukan angka yang kecil, luar biasa besar. Apakah bisa ditarik semuanya? Bung Irfan? Ya, silakan. Pertama kita memang melihat ya kasus BLBI ini kan sudah sangat lama dan memang pada pokoknya itu negara dirugikan dengan hal ini. Maka dengan negara dirugikan itulah pemerintah saat ini melakukan tindakan atau upaya yang harus dilakukan untuk pengembalian uang negara ya. Ini angka besar, 110 triliun rupiah. Ya, yang digelontorkan juga pada saat itu kan angka Dari besar. 48 obligor atau orang lah kurang lebih. Yang negara pada saat itu adalah menggelontorkan juga sangat besar. Karena memang kemarin itu kan untuk pemulihan ekonomi ya. Gitu. Nah, kita optimis dan berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana mengembalikan uang negara yang telah dipinjamkan atau diberikan kepada debitur atau obligor itu. Apakah itu dalam bentuk aset dan lain sebagainya. Nah, nanti itu semua akan Oke, saya ingin tanya nanti caranya seperti apa? Setelah jeda, saya akan tanya kepada Anda, termasuk juga Mbak Yenti, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan ini? Mustahilkah untuk mengembalikan 110 triliun rupiah secara utuh? Saya akan segera kembali saat lagi. Saya ke Mbak Yenti. Mbak Yenti, 110 triliun rupiah ada upaya untuk mengejarnya. Pertanyaannya, akankah terkejar? Akankah dikembalikan? Atau ada kemungkinan lain? Bagaimana, Mbak? Ya, kalau tadi sebenarnya saya setuju juga dengan Pak Misbakun bahwa dirunut ke belakang. Tapi kalau dirunut ke belakang, itu nanti langsung ketahuan bahwa ini mustahil gitu. Oke, Karena dulu kenapa Pak mustahil? Misbakun, begini, dulu kan pakai MSAA ya, itu sebenarnya tidak lazim di Indonesia. Nah, jadi waktu dikucurkan, dana dikucurkan dari negara itu, kan harusnya punya borohnya ya, jaminannya apa. Nah, itu mereka punya jaminan, tapi mereka sendiri yang menyatakan jaminan saya seharga ini, seharga ini, seharga ini. Waktu itu begitu ya, begitu mudahnya gitu. Dan kemudian maka dikatakan bahwa ada tanah dan sebagainya. Maka tanah pun yang berapa ribu hektar itu kan harus jelas. Itu statusnya apa? Kalau statusnya itu adalah misalnya tanah garap, tanah itu kan nggak ada gunanya kan, sama punya pemerintah gitu. Jadi berkaitan dengan hal ini, saya mengatakan mustahil gitu ya. Karena kalau saya ya, dari pandangan saya dulu, itu kan dipinjamkan untuk 48 yang udah lunas 4 orang. Nah contohnya sekarang aja yang 110 miliar itu nggak tahu dianggap apa udah bayar itu. Padahal dia itu hutangnya adalah 8 triliun. 8 triliun baru dibayar 110 miliar kan gitu. Dan nanti katanya ada bunga dan jauh banget ya? Iya, itu yang kemarin terakhir. Yang tadi kan 4 orang itu kita juga tidak tahu mereka hutangnya berapa, bayar berapa, tapi yang jelas mereka sudah lunas gitu ya, Pak Misbakun saya setuju tapi kalau betul-betul lunas gitu kan. Tetapi yang lain-lain ini sekitar 40 orang, 41 orang ini berapa, bagaimana. Jadi ini yang waktu diberikan pinjaman itu, mereka bilang saya dapat segini, jaminannya apa? Mereka sendiri yang menyatakan, jaminan saya ini seharga ini. Kalau nggak salah deh Pak Masjidon lihat ya, diingat-ingat itu. Jadi auditnya itu juga audit yang mereka sendiri gitu. Jadi itu kan tidak meyakinkan bahwa mereka punya sekian. Dan kemudian dulu itu dikucurkan ya Pak Imam ya, dikucurkan untuk masalah perbankannya kan, kolaps, jangan sampai kolaps. Tapi ternyata apa? Bukan untuk itu. Dibawa pergi gitu, lari beberapa kan begitu. Ya saya pikir itu sudah bukan perdata lagi ya, waktu itu pikiran kita kan gitu. Itu sudah pidana. Tapi kemudian jalan sekian lama, tiba-tiba menjadi perdata. Kemudian Pak Menko mengatakan nanti ini kalau nggak bisa bayar baru pakai pidana. Nah itu jadi malah
sengkarutnya semakin kacau gitu ya, karena Jadi kalau seandainya nggak seperti itu harus seperti apa? Kan kalau nggak bisa bayar pidana, logikanya kan masuk. Atau mungkin Mbak Yenti punya usulan lain? logikanya nggak masuk justru logikanya. Justru nggak masuk. Oke, baik. Gimana, Mbak? Kalau perdata itu kan ya kalau tidak bisa bayar ya hutang terus saja gitu kan. Oke, Nah, disita tidak begitu bayarnya ya? kenapa? Ya, tapi kalau sejak awal pidana kan dikejar waktu itu kan, itu lebih keras kan, pidana kan lebih keras, kalau bisa nggak kita tangkap lah atau bagaimana kita bisa upaya paksanya lebih kuat gitu. Jadi harusnya di awal pidana itu? Dari awal, karena kalau bagi Oke. saya kan dulu di awal itu memang sudah pidana loh. Karena gini ya, ada kucuran dana untuk A gitu ya, untuk masalah ini. Ternyata bukan diperuntukkan A, tetapi dibawa pergi, gitu kan? Nah, dibawa pergi. Kemudian ada kerugian yang muncul kan, sampai 147 triliun. Itu kan sudah korupsi jelas ya, itu udah kelihatan gitu loh. Tapi kemudian berjalannya waktu, ada keterangan lunas lah dan lain sebagainya menjadi perdata lagi. Dan kemudian nanti kalau sudah perdata agak sulit justifikasinya, tidak bisa bayar hutang kok dipidana, nggak ada pasalnya, nggak bisa bayar hutang dipidana kecuali nggak bisa bayar hutangnya itu kemudian dia menipu gitu kan, harus dicari gitu kan. Tapi kalau kepidana lagi itu bagaimana gitu. Oke, saya ke Bung Irfan dulu. Bung Irfan ada salah langkah nih. Harusnya pidananya di awal, jangan di akhir. Kalau nggak dibayar baru pidana. Harusnya di awal sudah pidana. Bung Irfan, ada komentar soal ini? Bung Irfan? Ya, coba kami nanti akan coba hubung kembali. Saya tanya ke Bung Misbahun dulu. Bung Misbahun, jadi pemerintah ini ada kesalahan. Niatnya baik untuk narik uang piutang, mohon maaf ya, BLBI, tapi kemudian langkahnya yang salah. Harusnya dari awal sudah dipidana, jangan kemudian kalau dikejar dulu, kalau nggak terbayar baru pidana. Komentar Anda. Di dalam begini Mas Aiman, ini kan perjanjian awalnya adalah perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Bentar, Anda setuju nggak dengan pernyataan itu bahwa pidananya harusnya di awal? Begini, saya mau menjelaskan pengikatan Anda nggak setuju? Oke, debitur silakan. dengan kreditur. Berikutnya adalah yang ada masalah adalah pihak bank dengan pemerintah karena dia mendapatkan BLBI dari Bank Indonesia. Ya. Pengikatan antara bank dengan debiturnya kan masih terikat. Cuma masalahnya kemudian kan menghadapi krisis. Mereka suruh melunasi seketika pada saat itu. Kemudian ini kan kewajiban para pemilik bank. Kalau menurut saya. Kewajiban para pemilik bank. Menurut saya, langkah-langkah perdata dan langkah-langkah persuasi pemerintah sudah cukup. Ini udah berapa puluh tahun. Kok kita masih mau menggunakan persuasi terus kemudian itu. Ini kan nggak equal treatment. Jadi harusnya? Kalau menurut saya sekarang saya mengatakan kalau langkah-langkah awal menggunakan persuasi, menggunakan mekanisme MSAA, MRNIA, PKPS APU dan sebagainya itu sudah selesai. Sekarang kalau masih dipersuasi dan tidak langsung ke pidana, ya kita ngasih apalagi langkahnya negara. Negara punya kekuasaan, harusnya sekarang itu sudah tidak lagi kita ngomong perdata atau apapun, udah tipikor. Langsung pidana, artinya Anda setuju dong? Langsung tipikor. Tipikor. Loh ini penggunaan uang negara. Kejaksaan Agung harusnya yang bergerak soal ini. Tipikor ini udah. Oke. Loh, jadi tim pemburu ini harusnya manggilin satu-satu kapan kamu bayar. Oke. Kalau nggak mau bayar ini selnya udah siap. Dikasih deadline, katakanlah saya mau mencicil misalnya 5 tahun ke depan. Kalau mau mencicil kan beda lagi. Ini berapa puluh tahun ini mau mencicil lagi. Nggak boleh mencicil. Saya masih kurang. Loh, jadi udah nggak boleh dikasih waktu untuk mencicil lagi. Orang-orang yang sudah mencicil itu selama ini mencicil nggak? Ada yang mencicil, masih kurang. Berjalan nggak cicilannya? Kalau kita masih kurang, betul. Ada beberapa obligor yang seperti itu dan kemudian diakui oleh Kemenko Polhukam. Tiap bulan bayar berapa, itu kan? Ya. Jangan juga sampai kemudian tim ini juga menjadi tim baru yang tugasnya hanya hengki-pengki baru gitu loh. Oke, kong kali kong baru ya. Karena saya lagi punya kekuasaan, sekarang terus hengki-pengki. Jadi Anda mau mengatakan tutup pintu untuk cicilan, bayar atau penjara? Udah itu aja. Kalau enggak pasti orang akan curiga. Ini pasti ada negosiasi baru, ada hengki-pengki baru. Bisa nyicil segala macam, ada apa ini? Pasti akan curiga. Iya. Oke, saya yakin Anda senada juga.
Ya. skema lama kan orang suruh mencicil. Kok sekarang udah puluhan tahun suruh mencicil lagi? Oke, oke. Saya juga yakin Mbak Yenti juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Misbahun. Nggak ada ampun, bayar atau penjara. Iya, jadi Mas Aiman, kita kan boleh mereview yang lalu ya, Ya. rewind gitu ya. Itu kan dulu memang sudah diributkan sebetulnya pidana dulu Pak Misbakun. Saya juga satu state dengan Pak Misbakun beberapa kali. Oke. Hanya belakangan dengan Kepres 6 2001, tiba-tiba menjadi perdata gitu. Karena kalau gini Pak Misbakun, kalau nggak bayar pidana itu bagaimana gitu. Kan kalau tipikor itu harus ada melawan hukumnya, kerugian negara. Jadi melawan hukumnya apa? Melawan hukum nggak bayar gitu. Jadi saya sih sejak awal harus dirunut. Ini pinjaman dari negara itu, BLBI itu untuk apa? Benar nggak digunakan itu? Ketika tidak digunakan itu, udah cukup melawan hukumnya. Dan Pidana. kemudian apa yang jadi? Ya karena sudah korupsi. Oke, baik. Karena Dan itu nggak susah untuk kemudian mencarinya, Mbak Yenti ya? Negara. Ya? Dan itu nggak susah untuk membuktikannya. Seharusnya begitu kan. Oke, baik. Tapi gini, dari pemerintah juga ini pelajaran untuk negara ya. Pada waktu begitu mudahnya memberikan sekian, nah itu MSA-nya perlu dilihat supaya tidak diulangi lagi. Oke, baik. Dan ini merupakan pelajaran juga jangan sampai terulang di masa depan. Karena ini lebih dari sekitar 20 tahun lah ya. Atau lebih dari 20 tahun karena 98 itu ya. Baru ribut-ribut kemudian setelah reformasi. Mas Aiman. Singkat saja karena waktu sudah habis, Mas Misbahun, silakan. Mas Aiman, coba. Orang-orang yang sudah dapat SKL pun masih sekarang masih jadi konglomerat. Betul. Dan masih punya bank. Betul. Ya itu. Banyak masih berjaya soal ini dan kita nggak tahu apakah itu uang dari BLBI atau tidak. Yang jelas mereka masih punya utang. Ya. Itu. Baik. Terima kasih Mas Misbahun, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Golkar, dan juga Mbak Yenti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang dari Universitas Pakuan. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu.